2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman semuanya. Kembali lagi kita akan melakukan vlog perjalanan dari Pegangsaan 2 ke Bekasi Timur. Ya, di hari ini sudah mulai aktif bekerja ya. Jadi hari ini sudah mulai semua perusahaan sudah mulai masuk kerja, dan kita lihat bagaimanakah lalu lintas perjalanan dari Pegangsaan 2 ke Bekasi Timur. Ini saya akan lewat jalan Bekasi Raya ya. Bekasi Raya. Dan seperti apakah perjalanannya, apakah akan macet? Yang jelas dari sini Pegangsaan 2 itu lurus terus sampai ke Jalan Raya Bekasi, yaitu nanti tinggal belok ke kiri saja ya. Otomatis kendaraan yang dilalui di jalur ini mobil dan juga motor. Senggol aja kaca spion. Nggak ada ininya juga ya, nggak noleh-noleh. Nanti kita lihat motornya. Ya, di depan masih lampu merah ya teman-teman. Ini macet kan lampu merah karena memang sekarang sudah masuk kerja semua kantor atau semua perusahaan ya, sudah mulai aktif normal kembali ya teman-teman. Jadi jalanan sudah berasa macetnya. Sebentar ya. Kita bismillah aja, mudah-mudahan jalanannya aman. Ya, kalau macet sih pasti, yang pasti kita aman dulu deh nih di perjalanan. Kita akan lurus terus ya teman-teman. Kita akan lurus terus. Waduh, masih banyak yang nerobos lampu merah ya. Sebelah kiri itu harusnya masih merah lampunya teman-teman. Sampai ujung sana terus adalah jalan Pegangsaan 2 ya. Biasanya kalau lewat sini titik macetnya ya satu di apartemen depan, apartemen Gading Nias ya teman-teman. Itu biasanya cukup lumayan padat. Terus juga ada yang nerobos dari arah depan sana. Itu yang harusnya kalau mau ke arah sini ya, itu harusnya belok ke kanan dulu, atau dari sana belok ke kiri dulu baru muter ke
jalur utama lagi ya. Tapi karena memang banyak yang nerobos ya, jadi akhirnya tersendat gitu. Jadi macetnya cukup lumayan panjang biasanya gitu ya teman-teman. Nah, ini depan ini apartemen Gading Nias ya. Jadi mobil ini keluar masuk di sini, ada yang keluar, ada yang masuk. Jadi agak terhambat. Ya. Jadi keluar masuk ya. Nanti di depan kita akan lihat nih, harusnya yang jalurnya belok dulu ya, tapi mereka lurus aja gitu. Nah ini yang bikin macet. Jadi orang yang akan belok ke Kelapa Gading itu jadi terhambat, jadi macet. Tapi kalau misalkan semuanya ikut alur, itu kemacetan di sini tidak begitu parah ya teman-teman. Jadi orang yang belok ke Kelapa Gading itu akan cepat, karena yang dari arah Pegangsaan 2 di sebelah sana, depan sana itu ya, mereka belok ke kiri dulu dari sana. Jadi tidak menutup jalan yang akan belok ke kanan dari sini. Ini ya mobil merah ya, terus mobil yang warna abu-abu yang harusnya memang mereka belok dulu ke kanan sana nih ya, ke kanan sana tuh teman-teman tuh yang belok. Nah harusnya belok dulu ke sini mereka nih, dari arah depan sana belok ke sini biar tidak macet tuh. Ini kita akan lurus terus ya, masih lurus terus. Memang kalau suasananya sekarang sudah lumayan padat ya teman-teman, sudah lumayan padat. Jadi ya, sudah banyak kendaraan yang melintas. Ini padahal baru hari pertama masuk kerja. Jalannya sebenarnya cukup besar ya, jalannya besar seperti jalan kabupaten, jadi bisa muat mobil-mobil besar teman-teman. Ini jalannya lurus terus sampai nanti ketemu simpangan di Jalan Raya Bekasi. Nah di sini juga macet karena di depan itu juga ada persimpangan yang belok kiri itu mau keluar masuk Agung Sedayu, terus di depannya lagi yang dari arah Kelapa Gading ya. Jadi cukup lumayan panjang juga di sini nih macetnya. Sebetulnya kalau dari
tempat saya kerja lewat sini itu jaraknya hanya sekitar 25 km. Nah, kalau lewat kalau lewat dalam kota itu nambahnya sekitar 10 km, jadi 35 km. Tapi kalau misalkan lewat jalan lewat pelabuhan itu nambahnya hanya 5 km, jadi sekitar 30 km. Nah, ini sebetulnya jaraknya dekat, hanya saja banyak kendaraan yang melintas gitu ya. Jadi walaupun dekat tapi agak sedikit terhambat gitu loh teman-teman ya. Ini sampai nanti sesudah belokan Agung Sedayu masih ada lagi pertigaan juga di situ yang akan masuk ke Kelapa Gading ya. Di sini memang harus ikut antrian. Ya, tapi walaupun ngantri begini, asalkan rapi atau tertib juga nggak masalah gitu, nggak ada yang serobot dari sebelah kanan, dari sebelah kiri. Ini kan jadi enak gitu, ngantrinya juga nggak bikin emosi juga ya. Tapi kalau kita sudah antri, tiba-tiba ada yang nyalip dari sebelah kiri gitu kan, tiba-tiba motong, terus juga dari sebelah kanan tiba-tiba motong. Nah, itu yang kadang-kadang kita bikin emosi ya teman-teman. Tapi kalau di sini antrinya bener-bener antri gitu, jalurnya satu jalur gitu, sampai ke depan sana juga sama satu jalur ya. Harus agak sabar karena memang padat ininya, jalanannya ya, lalu lintasnya juga padat karena banyak kendaraan roda 4 ya, ada truk juga, ada kendaraan roda 2 juga gitu. Depan belakang itu juga banyak mobil-mobil besar ya teman-teman. Ya, cukup lumayan panjang sih antrinya, mungkin sekitar 500 meter ke depan ya, karena masih ada 2 pertigaan di situ, 2 pertigaan, jadi agak sedikit terhambat jadinya. Pokoknya saksikan terus vlog perjalanan ini ya sampai dengan selesai ya, ada apa sih di sepanjang perjalanan kita dari Pegangsaan 2 ke Bekasi Timur. Ya teman-teman, ini yang yang masuk ke pertigaan Agung Sedayu ya, yang di depannya ini, yang setelah jembatan merah ini. Jadi mobil keluar masuk di pertigaan
bagian sini. Yang pertama Agus Dayu, ya, jadi agak sedikit terhambat. Ya. Di sebelah kiri itu ke Agus Dayu City. Makanya mobil agak laju mobilnya agak sedikit terhambat ya, karena di situ keluar masuk ya teman-teman. Nah, di depan juga ada yang dari arah Kelapa Gading ya. Jadi ini juga sama keluar masuk di sebelah kanan itu. Jadi ini juga yang menyebabkan kemacetan di Jalan Pegangsaan 2 ini ya. Kalau di atas itu tol dari depannya Mall of Indonesia sampai dengan Jalan Tol Cor ya. Itu nyambung terus. Nah, kita lewat kolong tol. Cukup lancar sih ya teman-teman di sini. Yang kurang lebih 1 kilometer lagi kita akan masuk ke Jalan Raya Bekasi ya, walaupun masih di Jakarta tapi ini jalan provinsi ya, depannya jalan provinsi jadi namanya Jalan Raya Bekasi yang menghubungkan antara Bekasi dan juga Jakarta. Masih panjang ya perjalanannya di hari ini. Harusnya kalau hari biasa atau sepi itu sekitar 30 menit ya. Kalau sekarang sih bisa lebih dari 30 menit teman-teman. Mungkin sekitar 40 menitan, 45 lah ya, 45 menitan kalau tidak ada macet parah. Tapi kalau bis macet parah itu bisa 2-3 jam dari Pegangsaan 2 ke Bekasi Timur ya teman-teman, lewat sini itu. Lebih 150 meter lagi kita akan masuk ke Jalan Raya Bekasi, jalan provinsi. Ini jalanannya lebih ramai lagi teman-teman. Ini dari kanan itu kan arahnya Pulau Gadung ya. Ya, kita ke kiri. Kalau mau ke kanan kita ambil kiri dulu, baru nanti putar balik ya teman-teman. Ini jalannya memang sudah ramai. Banyak sekali kendaraan roda 2 yang mendominasi di Jalan Raya Bekasi ini. Karena ini salah satunya jalan dari Jakarta ke Bekasi ya teman-teman. Jadi motor lewat sini semuanya nih. Semakin sore semakin padat karena memang rata-rata orang yang bekerja di Jakarta kan bubarannya antara jam 5 atau mungkin jam setengah 6 ya, atau ada kalau jam 5 ya nyampe sini ya otomatis sekitar jam setengah 6-an teman-teman. Gitu.
jam 5 itu masuk sekitar jam 8. Kita ambil jalur kiri terus karena kita akan lurus ya. Kalau di jalur tengah itu mobilnya itu apa? Shine. Jalur tengah itu ada belok ke kanan, itu ke Buaran yang pernah saya ngevlog juga ya, lewat apa, dari Bekasi Timur ke Pegangsaan 2 itu keluarnya Jatiwaringin, nggak lewat situ, Buaran situ ya teman-teman. Ya, mobil-mobil besar di sebelah kanan itu, dari mulai trailer yang flat, terus juga ada box, ada kontainer di depan kontainer. Sini memang padat banget ya teman-teman, karena ini jalur provinsi yang menghubungkan Jakarta dengan Bekasi. Ini sudah ada 1, 2, 3, ada 4 jalur nih ya, tapi masih padat ya. Kenapa? Karena di depan sana ada penyempitan, jadi dari 4 jalur nanti di depan sana itu cuma 2 jalur teman-teman ya. Makanya ini juga terjadi perlambatan, jadi 4 ke 2 gitu, jadi gantian mobilnya gitu. Baru nanti setelah penyempitan nanti jalannya agak lebar. Tepatnya di UT ya, United Tractor di daerah Cakung. Yang di sebelah kiri ini ada pagar besi, kawat besi itu, ini adalah TNI AD. Ini apa, peralatan untuk TNI AD ya, di sebelah kirinya ini dengan ada pagar tembok, di atasnya pakai gulungan kawat teman-teman ya. Sudah semakin gelap. Iya, biasanya kan terang, sekarang sudah semakin gelap ya teman-teman. Masih bisa ngeliat. Puspal TNI AD. Nanti sekitar 600 meter baru kita akan masuk ke tol ya teman-teman.
jalurnya mulai terjadi penyempitan ya, dari 4 ini sudah 1 2 3. Nah, di depannya jadi 2 jalur lagi teman-teman ya. Jadi emang harus gantian nih di sini. Dan 2 jalur nanti di depan jalannya agak melebar lagi setelah pom bensin ini ya, setelah pom bensin Cakung ini melebar kembali. Jalur ya teman-teman. Gojeknya agak sedikit lambat. 3 jalur. Ini kita ambil jalur tengah saja karena kita akan masuk ke tol sebelah kanan ya, belok kanan ke tol Jor, mau ke Tanjung Priok atau mau balik lagi ke Tanjung Priok atau ke Cikampek ya, bisa lewat sini. Memang di sini lumayan padat juga ya teman-teman, karena lampu merahnya menurut saya cuma sebentar. Tadi sedikit memaksa ya. Nah, itu lampu merah lurus terus itu ke Bekasi ya, tapi berhubung kalau lihat jalur biasa itu lumayan ya, jarak tempuhnya mungkin bisa 1 jam lagi sampai ke Bekasi Timur, makanya saya akan masuk pintu tol di sini teman-teman. Tol Cakung ya. Tol Cakung sini. Ya, bisa dilihat sendiri ya. Ini ada banyak mobil-mobil besar. Masih hijau. Dari sebelah sana masih hijau. Kuning dan merah. Oh, masih merobot teman-teman. Oke, kita masuk ke jalan tol tol Cakung. Bayarnya sama aja ya teman-teman, 16.000 rupiah. Jadi tolnya rata, 16.000 rupiah saja. Itu jalur ke kiri itu kembali lagi ke mana, Tanjung Priok, ke Rorotan dan juga daerah Cakung Timur. Nah, kita akan masuk ke tol Jor arah Bintara,
untuk masuk lagi nanti ke tol Jakarta Cikampek, teman-teman. Apakah tol Jornya juga apa macet atau tidak? Makanya tetap saksikan terus vlog ini sampai dengan selesai ya. Ya teman-teman, di depan agak sedikit melambat ya, kalau di sini sih memang sudah jadi kebiasaan ya. Jadi jalan tol ini di sini di depannya Pulau Gebang itu jalannya agak sedikit melambat ya teman-teman. Saya juga bingung ini apakah karena jalannya jelek atau seperti apa ya. Ya teman-teman. Nah di depan itu sekitar 500 meter itu pintu tol keluar Pondokopi, Bintara, dan yang mau ke terminal Pulau Gebang ya keluarnya di sini. Jadi tadi kita masuk di Cakung itu baru pintu keluarnya di sini nih teman-teman. Yang mau ke Pulau Gebang ya keluar di sini, nanti muter balik lagi gitu. Ya di depan memang sudah terlihat padat ya. Di sini juga agak sedikit mulai gelap teman-teman. Masih terlihat lah ya. Baru jam 6 ya, jam 6 kurang malah sudah gelap. Biasanya jam 6 itu masih terang, ini sudah jam 6 ini sudah mulai gelap ya teman-teman. Dan pagi-pagi itu subuh itu jam 5 aja sudah mulai terlihat terang sekarang. Jadi mataharinya terbitnya lebih cepat ya, tenggelamnya juga sama lebih cepat juga nih. Sekitar 2 km ke depan ya kita sudah masuk ke jalan tol Jakarta Cikampek. Kita ambil aja ya teman-teman. Di depan kita ada mobil besar yang menghambat perjalanan. Tidak mau kita ambil jalur 3 lagi. Ya 1,5 kilometer lagi kita akan masuk ke jalan tol Jakarta Cikampek. Gelap nih kayaknya. Ini aja ya. Sebelah sana. Sepotong ini. Jadi mainin lampu. Ini gini, yap. Agak terlihat ya. Kita ambil jalur tengah lagi ya teman-teman, karena
sekitar 800 meter kita akan masuk ke jalan tol Jakarta Cikampek. Semoga tidak macet ya. Oke, kita ambil jalur kiri lagi teman-teman. Kita ambil lagi jalur kiri. Jalur kiri ini masih bukan jalan ya, ini jalur nomor 1. Karena kita akan masuk ke jalan tol Jakarta Cikampek teman-teman. Udah kelihatan. Saya nyalain dulu. Tidak silau sih. Kecuali kalau jalanan yang benar-benar gelap, nah itu akan silau banget teman-teman. Ya, di depan sudah ada pelang Jakarta Cikampek, jalan layang MBZ Syekh Muhammad bin Zayed dan Bandung. Nah, ini mobil ke tengah, kenapa ngambil jalur kanan? Yap. Sudah mulai bergabung di jalan tol MBZ ini. MBZ apa? Jalan Raya Cikampek ya teman-teman. Ini juga jalannya sudah mulai padat juga. Lagi supaya lebih enak. Sudah mulai padat juga ya teman-teman. Nah ini pertemuan yang dari arah Pondok Indah ke Jakarta Cikampek ya teman-teman. Nah, ini di sini agak sedikit tersendat di depan. Kita ganti kamera aja. Ya ini teman-teman ya, masuk ke pertemuan antara jalan tol Jor dari arah Tanjung Priuk dan arah tol dari Jagorawi dan juga Pondok Indah ya. Ini pertemuannya di sini teman-teman. Nah, saya pakai kamera depan aja karena kamera depan karena kamera yang nge-shoot saya gelap. Kalau pakai lampu mobil agak sedikit terganggu gitu. Jadi saya pakai kamera yang menghadap ke depan saja ya teman-teman, biar terlihat lalu lintasnya seperti apa. Ini sudah mulai masuk ke jalan tol Jakarta Cikampek teman-teman, dan ini sudah mulai berasa padat. Ya. Jadi buat teman-teman mungkin hanya sebagai himbauan, jika baik itu di jalan tol ataupun juga di jalan biasa, jika ingin mengambil jalur orang lain atau mau belok kanan kah atau belok kiri, ya, diusahakan nyalakan dulu lampu seinnya baru kita belok gitu kan. Jangan belok dulu baru nyalain lampu sein, atau bahkan lebih fatalnya lagi kita ngambil jalur orang lain tanpa menggunakan lampu sein ya. Itu bisa berakibat kecelakaan gitu. Karena kita sendiri yang nyetir ini nggak tahu nih mobil yang di depan itu mau lurus terus atau mau belok gitu ya.
perlunya lampu sein adalah untuk menandakan bahwa kita akan belok ke kanan ataupun juga ke kiri. Itu teman-teman ya. Nah, kalau misalkan sudah menggunakan lampu sein tapi tetap tidak dikasih jalan, ya berarti orang tersebut ya egois ya. Dan buat teman-teman juga kalau mau motong antrian atau jalur, ya lihat-lihat juga gitu loh, seperti apa sih antriannya. Jangan main langsung potong juga ya, walaupun sudah pakai lampu sein tapi motongnya tiba-tiba, gue kaget dong ya. Ini kita sudah lewat ke keluar tol Bekasi Barat ya teman-teman. Kurang lebih 3 km lagi ya, kita baru akan keluar tol Bekasi Timur. Jalur 1, jalur 2 sudah banyak kendaraan besar ya. Juga ada beberapa mobil yang memang masuk ke jalur 3 gitu. Biasanya truk CID yang 6 ban itu masuk ke jalur 3 ya. Nah, di depan juga bis harusnya memang nggak boleh masuk ke jalur 4 ya. Mereka harusnya di jalur 1 dan jalur 2. Tapi kalau di sini sih sudah biasa, karena memang tidak ada PJR atau polisi jalan raya yang patroli di sini. Jadi rata-rata bis itu memakai jalur nomor 4. Sebelah depan itu kita nggak lihat berarti ya pakai lampu sein. Kalau saya narik gas tuh bisa jadi perang dunia gitu. Atau mungkin di depan mobilnya mahal, cuma lampu seinnya nggak ada. Pas beli nggak ada lampu seinnya, bisa jadi. Oke, 1,5 kilometer lagi ya kita akan keluar Bekasi Timur. Saya nggak tahu juga nih keluar tol Bekasi Timurnya seperti apa. Apakah akan horor atau macet, ataukah akan biasa aja? Tebak. Biasanya sih memang kalau sudah jam kerja itu Bekasi Timur sudah mulai macet. Kita ambil jalur kiri ya teman-teman. 500 meter lagi kita akan keluar tol Bekasi Timur. Kita ambil kiri lagi supaya tidak kaget nanti beloknya nggak langsung dari tengah ke pinggir ya. Kita ambil kiri lagi. Juga kayaknya nggak pakai lampu sein pas belinya. Antara dua, nggak pakai pas beli mobilnya nggak lampu seinnya sudah mati, atau pas ujian SIM-nya itu tidak dites rambu-rambu lalu lintas gitu, belok kanan belok kiri nggak usah pakai lampu sein, atau nembak. Jawab sendirilah ya teman-teman ya. Ya bukannya so benar, tapi memang sudah aturan jalan seperti itu ya teman-teman. Mau belok kanan, belok kiri, ambil jalur kanan, ambil jalur kiri, itu harus ya menggunakan lampu sein. Oke, kita sudah masuk di gerbang tol Bekasi Timur 1. Lagi.
jalur dua aja ya. Biar kelihatan nomor mobilnya. Nah, ini dia nomor mobilnya. Sudah masuk ke depannya pintu keluar tol dari arah Jakarta. Oke, di depan itu kita akan masuk ke jalan Haji Mulyadi Joyomartono. Nah, lewat sini ya teman-teman. Ini macet, cukup lumayan macet. Kita akan belok ke kanan. Kita siapkan dulu aja lampu seinnya. Polisi gopek sekarang, bukan polisi cepek lagi. Kita akan mulai masuk ke jalan kabupaten ya. Cukup macet, padat. Sama seperti tadi di Cakung juga ya teman-teman. Ini jalurnya tambah ke depan tambah menyempit, jadi terjadi penumpukan di sini. Ditambah lagi ada pertigaan yang mau masuk ke Pengasinan, terus juga belok kanan itu masuk ke tol, yang keluar dari tol. Nah ini juga salah satunya penyebab kemacetan juga ya teman-teman. Kita harus sabar. Kalau bawa kendaraan yang memang harus sabar, rata-rata begitu. Biasanya yang lama itu di sini ya. Untuk dari keluar tol Bekasi Timur 1 arah Jakarta sampai ke Jatimulya itu prediksi waktunya kadang-kadang meleset jauh teman-teman. Yang misalkan di di Maps-nya itu perkiraan waktu tiba atau PWT itu hanya 7 menit. Tapi begitu implementasinya di lapangan ya bisa jadi 2 kali lipatnya, bahkan bisa jadi 3 kali lipat gitu loh. Mana nih 1, 2, 3, jadi 4 jalur di sana, jadi 1 jalur. Iyalah, jadi macet. Ditambah lagi kan harusnya memang kalau jam kerja sebetulnya sudah ada larangan pukul 17 sampai dengan pukul 21 mobil-mobil besar itu dilarang melintas. Tapi kenyataannya mobil-mobil besar tersebut masih bisa melintas bebas. Itu. Apakah peraturan di depan itu yang di depan itu hanya sebagai hiasan aja atau seperti apa? Itu bahkan memang tidak ada yang
ada petugas pun ya tidak ada yang menindak gitu. Lain halnya waktu itu tahun berapa 2011 ya, kalau masuk 2012 ya, masih diberlakukan gitu loh. Ada polisi jaga, begitu ada mobil truk lewat, dia langsung di stop. Nah kalau sekarang sih sepertinya hal itu tidak berlaku ya teman-teman. Nah, ini crowdednya di sini ya teman-teman. Harusnya mungkin yang dari keluar tol, mobil-mobil besar itu harusnya ditahan dulu sebentar. Jadi biar di sininya agak lancar dulu gitu loh. Jadi akhirnya kan kesana macet, ke sini pun macet. Jadi nggak tahu nih petugas di sub daerah Laje ataupun petugas polisi juga tidak terlihat di sini ya. Yang dari sini mau ke masuk ke tol juga terhambat juga nih teman-teman. Jadinya seperti itu. Karena memang ada truk yang masuk ke jalanan sini juga nih. Jadi akhirnya terhambat lah. Harusnya bisa ditahan dulu sedikit biar tidak tambah parah macetnya. Ini mobil ini juga di sebelah belakangnya ada mobil lagi ya. Ini sudah hampir setiap hari ya teman-teman, di jalan raya ini ya, di depan tol keluar tol Bekasi Timur ini macetnya seperti ini ya. Yang memang ada peraturan mobil besar itu dilarang melintas, tapi ya entah mengapa sekarang ini ya mobil ini bebas melintas gitu ya. Intinya kalaupun misalkan mereka ternyata poolnya di sini, tapi ya kalau memang itu sudah peraturan ya harusnya ditegakkan ya, oleh petugas kepolisian di sini. Karena kalau tidak ditegakkan ya sama aja gitu loh. Nggak akan selesai juga macetnya ya. Terus juga yang dari sebelah kanan itu harusnya kan mereka masuk ke pengasinnya oke lah gitu, tapi ada juga yang dari sebelah kanan masuk ke jalur Bantar Gebang ini ya. Jadi sudah macet dari sana, ditambah lagi ada yang nyerobot dari sebelah kanan masuk ke kiri, gitulah teman-teman ya.
akhirnya ya macetnya semakin panjang. Ya ya kan 1, 2, 3, 4 di depan itu jadi 2 dulu, baru nanti pas depannya Alfa itu baru 1 jalur, gimana gak macet kan gitu. Tambah lagi yang nyerobot dari kanan, dari sebelah kanan gitu. Mas. Si masnya dan dia nyerobot dari arah kanan. Kita yang sudah ngantri capek-capek dari belakang. Oke. Kalau di depan sini memang harus gantian di depan gitu ya. Tapi kalau dari situ kan robot gitu, jadi dia nggak antri sesuai dengan antrian. Nah kalau di sini ada satu-satu nih, itu ada depan ada mobil Livina, terus juga Sirion, terus juga ini mobil Kayla. Nah itu Sigra ya, mobil Sigra. Nah ini gantian satu-satu. Jadi kalau di sini sih sudah biasa ya gantian gitu. Tapi kalau di depan tadi, di depan pertigaan Pengasinan itu nyerobot ya teman-teman. Jangan seperti itu. Depan saya akan belok kiri ya, kita belok kiri untuk masuk ke Jalan Jati Mulia Raya. Nah, ini sudah pasang lampu sign. Ini motor mau lurus atau mau belok, jadi kita nggak tahu. Yang mau lurus ambil jalur kiri ya. Sudah hampir sampai ya. Oke lah teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan vlog perjalanan ini dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman, supaya saya tambah semangat lagi untuk mengupload dan membuat video setiap harinya ya. Saksikan terus juga video-video lainnya di channel saya ini tentunya ya. Terima kasih, sukses selalu, sehat selalu, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.